Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 ingin membahas tentang anggaran modal atau sering disebut dengan capital budgeting. Baik, apa itu anggaran modal? Yang pertama ada modal atau kapital, yaitu menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi. Yang kedua, ada anggaran atau budget, adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Yang selanjutnya ada capital budgeting, adalah proses evaluasi dan pemilihan investasi jangka panjang yang konsisten terhadap maksimalisasi tujuan perusahaan dan suatu konsep investasi, sebab penganggaran modal melibatkan suatu pengikatan atau penanaman dana di masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikehendaki di masa mendatang. Selanjutnya ada pentingnya penganggaran modal. Yang pertama, dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka waktu yang panjang. Yang kedua, investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan terhadap hasil penjualan di masa yang akan datang. Yang ketiga, pengeluaran dana untuk keperluan tersebut meliputi jumlah yang besar dan sulit untuk menjual kembali aktiva tetap yang telah dipakai. Yang keempat, penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan. Yang terakhir, kesalahan dalam pengambilan keputusan mengenai pengeluaran modal tersebut mengakibatkan kerugian yang besar. Dengan dampak yang pertama, biaya depresiasi yang tinggi, beban bunga modal pinjaman, dan biaya per unit yang meningkat bila mana kapasitas mesin tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Baik, selanjutnya ada manfaat penganggaran modal. Manfaat penganggaran modal yang pertama, untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci, karena dana yang terikat jangka waktu lebih dari 1 tahun. Yang kedua, manfaat penganggaran modal, yaitu agar tidak terjadi over investment atau under investment. Yang ketiga, dapat lebih terperinci, teliti karena dana semakin banyak dan dalam jumlah yang sangat besar. Dan yang terakhir, mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making. Saya akan melanjutkan PPT dari yang telah dibacakan oleh Kakak Yuni tadi. Okey, langsung saja. Yaitu metode keputusan capital budgeting. Yang pertama ada metode ini ada 6. Yang pertama ada payback period. Payback period adalah jangka waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kembali jumlah modal yang ditanam. Semakin cepat modal yang dapat diperoleh kembali, berarti semakin kecil resiko yang harus diambil atau dihadapi. Berarti payback period ini adalah waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kembali jumlah modal yang kita tanam di suatu perusahaan. Di sini sangat jelas di ini. Semakin cepat modal yang diperoleh kembali berarti semakin kecil risiko. Berarti semakin cepat modal yang didapatkan berarti semakin kecil risiko yang didapatkan. Okey, selanjutnya adalah yang kedua adalah net present value. Net present value ini adalah metode penilaian investasi yang menggunakan discounted cash flow. Selisih antara nilai arus kas yang masuk dengan nilai arus kas yang keluar pada sebuah periode atau pada masa waktu yang akan datang. Okey, yang ketiga adalah internal rate of return, adalah tingkat pengembalian yang dihasilkan atas suatu investasi atau discount rate yang menunjukkan present value cash flow sama dengan present value outlay. Okey, selanjutnya adalah profitability index. Profitability index ini adalah membagi nilai antara arus kas yang masuk yang akan datang diterima di waktu yang masa akan datang dengan arus kas yang keluar.
Oke, yang kelima adalah Modified Internal Rate of Return. Ini adalah ukuran finansial dari daya tarik investasi. Yang selanjutnya adalah Motif Capital Budgeting. Motif capital budgeting ini hanya ada 3. Yang pertama, pengembangan produk baru atau pengembalian aktiva baru. Yang kedua, penganggaran biaya dengan mengganti aktiva yang tidak efisien. Dan yang ketiga, modernisasi atas aktiva tetap. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis keputusan penganggaran modal. Yang pertama, melengkapi dan memperluas struktur. Yang kedua, ciptakan produk baru. Dan yang ketiga, inovasi dan perluasan produk. Dan yang keempat, penggantian atau replacement. Penggantian ini ada 2, yaitu yang pertama penggantian peralatan lama, dan yang kedua adalah penggantian peralatan baru. Selanjutnya, menyewa, membuat atau membeli. Penyesuaian fasilitas dan peralatan dengan peraturan pemerintah, lingkungan dan keamanan. Dan yang terakhir dari jenis-jenis keputusan penganggaran modal, keputusan lain seperti kampanye iklan, program pelatihan, dan proyek-proyek yang memerlukan analisis arus kas keluar dan arus kas masuk. Baik, selanjutnya resiko dalam penganggaran modal ada 2. Yang pertama, metode Certainly Equivalent atau disingkat dengan CE. Konsep Certainly Equivalent adalah merubah sesuatu yang tidak pasti menjadi sesuatu yang pasti. Pada umumnya, metode ini semakin tinggi resiko, maka semakin kecil certainly equivalent-nya. Metode ini memasukkan unsur resiko pada arus kas proyek dan tidak pada tingkat diskon. Metode CE sangat sederhana dan mudah dimengerti. Namun, kelemahan dari metode ini adalah faktor subjektif dalam menentukan CE sangat tinggi, karena setiap orang punya pandangan dan keenggangan terhadap risiko yang berbeda. Jadi kelebihan CE adalah kita dapat mempertimbangkan risiko yang tidak sama setiap tahun. Yang kedua adalah metode Rate Adjusted Discount Rate atau disingkat dengan RADR. Memasukkan unsur risiko ke dalam discount rate. Menurut metode ini, untuk menghitung NPV suatu proyek, kita tetap menggunakan arus kas yang diharapkan. Arus kas yang diharapkan ini lalu didiskonkan dengan discount rate yang sudah disesuaikan dengan risiko proyek. Metode CE sangat sederhana dan mudah dimengerti. Namun, RADR lebih sering digunakan karena lebih mudah diperkirakan berdasarkan data yang ada pada pasar daripada menentukan arus kas CE. Baik, selanjutnya konsep dasar penganggaran modal. Penganggaran modal merupakan keseluruhan aktivitas pengumpulan, pengevaluasi, penyeleksian, dan penentuan alternatif penanaman modal yang akan memberikan penghasilan bagi perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Keterbatasan jumlah dana yang dimiliki perusahaan seringkali menghambat proses capital budgeting. Perusahaan selanjutnya akan memisahkan antara penentuan besarnya pengeluaran investasi atau cash outflow dan pengembalian investasi cash inflow. Kak Yuni, jadi sekarang saya akan melanjutkan materi kita, yaitu pada jenis proyek dan ketersediaan dana. Oke, yang pertama adalah jenis proyek. Jenis proyek adalah terbagi 2. Yang pertama adalah independent project, yang kedua adalah mutually exclusive project. Oke, independent project adalah proyek atau investasi yang berdiri sendiri, tidak bergantung pada proyek lain. Berarti maksud di sini adalah proyek ini berdirinya dengan sendiri, tapi tidak bergantungan dengan proyek lain. Dalam arti diterima atau ditolak suatu proyek tidak mempengaruhi maupun dipengaruhi kesempatan diterimanya usulan proyek lain.
Oke, di sini sudah sangat jelas dari independent project. Oke, yang kedua adalah mutually exclusive project, merupakan proyek yang memiliki fungsi yang sama. Dengan memilih satu proyek akan menghilangkan kesempatan proyek yang lain. Jadi maksud dari mutually exclusive project merupakan proyek ini sangat bergantung dengan proyek lain. Jadi kalau suatu proyek dari mutually exclusive project ini tidak diterima, maka ketergantungan dengan proyek lain itu bakalan sangat erat. Jadi jika tidak diterima, maka proyek lain bisa jadi tidak diterima juga. Oke, sangat berbeda dengan yang independent project. Independent project tidak bergantung karena dia berdiri sendiri. Oke. Yang terakhir adalah ketersediaan dana. Jika dana tidak terbatas, maka perusahaan dapat memilih semua independent project yang sesuai dengan expected return yang diharapkan. Expected return inilah hasil yang diharapkan. Jika tidak terbatas dana yang tidak terbatas, jadi project semua independent project bisa dipilih dengan hasil yang diharapkan. Dan jika dana terbatas, maka perusahaan perlu melakukan capital rationing dengan mengalokasikan dana hanya pada proyek yang memberikan return maksimal. Oke, sekian dari PPT kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.